Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nopali Ramadan dengan NIM 2108663, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah filsafat. Yang pertama adalah zaman Yunani klasik. Periode filsafat ini memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pikiran manusia dari mitos kepada pemikiran rasional. Alam menjadi objek kekuasaan dan penelitian manusia. Pada periode yang terjadi berlangsung sekitar 200 tahun pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi dalam sejarah Yunani. Selama periode ini berlangsung, banyak wilayah Yunani jatuh pada tangan Persia. Namun kemudian, wilayah-wilayah Yunani itu kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan terutama peradaban Barat. Kebanyakan pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra berawal atau berasal dari zaman ini. Periode klasik kemudian digantikan oleh periode Helenistik. Pada perkembangan ini, filsafat sangat berkembang pesat besarnya minat orang terhadap filsafat. Hal ini mengawali Yunani klasik adalah sofisme yang artinya ada di bidang bahasa, politik dan retorika, terutama tentang kosmos dan kehidupan manusia yang dapat membawa peradaban, budaya dan perbedaan. Berikut ada beberapa periode klasik yang digantikan oleh periode Helenistik. Sekitar filsafat Yunani klasik. Filsafat Yunani klasik ini muncul bukanlah untuk membahas kosmosentris atau alam semesta, melainkan membahas manusia. Menurut aliran antroposentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi seperti pikiran, pergaulan, dan sebagainya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam kehidupannya. Awal mulanya periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kepandaian dalam menjalani kehidupan. Periode klasik berawal dengan Socrates, tetapi Socrates belum sampai kepada suatu sistem filosofi itu. Sistem filosofi klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles yang mengajarkan tentang pengetahuan dan etika serta filosofis alam yang berkembang sebelum Socrates. Yang kedua, ada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno ini sudah dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi, yaitu saat ketika manusia belum pernah mengenal atau mengetahui peralatan seperti yang kita pakai sekarang. Ketika itu, manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu ini berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ada alat-alat dari batu, yang kedua tulang berulang hewan, yang ketiga sisa-sisa beberapa tanaman, yang keempat tempat-tempat penguburan, yang kelima gambar-gambar di gua, yang keenam tulang belulang manusia purba. Pada saat zaman ini, manusia menggunakan batu sebagai peralatan karena ditemukan alat-alat yang bentuknya mirip satu sama lain, misalnya kapak sebagai alat pemotong dan pembelah, tulang menyerupai jarum untuk menjahit. Hal itu yang menandakan bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya mampu berkreasi. Benda yang digunakan manusia mengalami proses trial dan error. Proses ini cukup menghabiskan waktu yang lama dan dimulai melalui proses ini manusia menemukan alat yang dianggap lebih baik atau lebih kuat untuk digunakan untuk membuat peralatan tertentu yang nantinya akan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya ada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno ini terjadi sekitar abad ke-7 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Pada saat zaman ini, filsafat menjadi keemasan bagi orang pada saat itu karena memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada saat itu dianggap sebagai gudang ilmu dan karena bangsa Yunani tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang berdasarkan pada sikap
sikap mudah menerima begitu saja, melainkan membutuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara krisis. Filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada saat itu, pola pikir manusia masih mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Manusia dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Bangsa Yunani terampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Yang keempat, ada zaman pra-Socrates atau filsuf alam. Pada zaman ini bersekitar pada abad ke-600 sampai 400 sebelum Masehi, sudah memulai penemuan tentang alam semesta yang teramati seperti bumi dan langit yang teramati dengan mata telanjang. Anggapan alam semesta ini bersifat natural yang mematuhi hukum-hukum yang bisa dipahami secara rasional. Filsafat alami menurut pada zaman Socrates ini ialah meramal gerhana matahari cuaca. Pada zaman ini dipergunakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dan bersifat deduktif. Kemunculan Socrates terlebih dahulu oleh kemunculan kenabian, sejarah ilmu ataupun sejarah filsafat itu sendiri. Pada era pra-Socrates ini disebut juga dengan fisiologi atau dapat juga diartikan sebagai filsuf fisik atau filsuf alam. Karena menjelaskan alamiah dari suatu peristiwa yang bertentangan dengan teknologi kuno yang filosofinya berdasarkan pada pemikiran supranatural. Yang kelima, ada zaman abad pertengahan. Abad ini dikenal sebagai abad pertengahan karena dikenal dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sampai periode Renaissance pada abad ke-16. Pada abad pertengahan ini banyak dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah abad ke-8 dan Prancis selama masa pemerintahan Charlemagne. Pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk menintegritasikannya secara suci dengan. Dan yang terakhir ada zaman modern. Pada zaman ini dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik atau Yunani Romawi. Hal ini yang terpenting dalam filsafat Renaissance, antroposentrismenya. Pusat pemikiran ini tidak lagi kosmos seperti zaman kuno atau tahun seperti abad pertengahan, melainkan manusia. Mulai zaman modern ini, manusia sudah dianggap sebagai titik fokus dan kenyataan. Latar belakang dan implikasi dari Renaissance ialah sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya kekuasaan politik dan kekuasaan spiritual yang mengakibatkan lahirnya cita-cita semangat pembaruan dan pembebasan. Yang kedua, berkembangnya jiwa dan semangat individual. Yang ketiga, pertentangan antara universal dan individualisme berakhir dengan individualisme. Hal ini terjadi menimbulkan akibat-akibat. Yang keempat, timbulnya rasa kebanggaan terhadap harta dan derajat manusia. Gejala ini ditunjukkan karena manusia dengan kebebasan mengindividualisme yang optimal dan kemampuan ilmu ilmiahnya yang merasa mampu untuk menguasai alam semesta ini. Sejarah filsafat Yunani kuno yang telah menginspirasi kita mengajarkan bahwa filsafat adalah hasil dari sebuah perjuangan yang secara evolusi berkembang dari sejarah yang kelam menuju ke kehidupan yang cerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.